Kebahagiaan Anda tergantung pada pencapaian potensi Anda secara penuh. Bagaimana mengembangkan potensi Anda secara maksimal? Simak perbincangan kami tentang 15 hukum pertumbuhan bersama Kingdom Business Community Bandung dalam program Pelangi Kasih hari Selasa pukul 11 waktu Indonesia Barat hanya di 92,5 Maestro FM. ...92,5 Maestro FM, House with the Sound. Shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Kembali ya di program Pelangi Kasih. Ya, doa dan harapan kami Anda tetap sehat, tetap menikmati segala kebaikan Tuhan. Ada Bapak Budi Hermawan. Halo. Lisen dari... Kok lisensi certified dari John C. Maxwell ya, mewakili rekan-rekan dari Kingdom Business Community Bandung ya. Dan bagi Sobat Maestro silakan ya, mungkin ada pertanyaan langsung bisa SMS atau WhatsApp di 081321000925. Apa kabar Kak Buhe? Baik. Puji Baik Tuhan, ya? puji Tuhan. Bersyukur untuk semua. Bersyukur, oke. Nah, kita masih melanjutkan seri pertumbuhan ya, yang kita ambil dari bukunya John C. Maxwell ya, 15 hukum pertumbuhan yang tak ternilai. Kita sudah melewati 4 pertumbuhan ya. Betul. Oke, nah kita masuk ke hukum yang kelima. Ini yang agak berat nih kayaknya. Saya baca-baca ini kayaknya paling berat nih ini. Hukum konsistensi. Nah, ini sebetulnya seperti apa sih Kak Buhe, hukum konsistensi ini? Definisi konsistensi kan setiap orang beda-beda nih. Ya, berat itu karena mulainya ya. Tapi kalau udah mulai justru ini menjadi salah satu yang andalan kita waktu bertumbuh. Hukum konsistensi bilang begini bahwa motivation gets you going, but discipline keeps you growing. Jadi kalau kita ngertiin tuh gini, kita memulai sesuatu dengan motivasi. Karena kita termotivasi ngelakuin sesuatu, kita memulainya. Jadi dengan motivasi kita memulai. Tetapi kita menyelesaikan sesuatu dengan disiplin. Jadi seringkali kita suka pengertiannya kurang komplit. Kita pikir motivasi adalah kunci dari semuanya. Padahal motivasi tanpa disiplin itu nggak komplit. Motivasi sama disiplin itu seperti mata uang. Jadi sebelahan, dua-duanya perlu. Waktu disiplin perlu motivasi, waktu motivasi perlu disiplin. Jadi kalau misalnya hari ini kita ngerasa, aduh saya termotivasi nih baca buku, ya kan? Kita tahu bahwa motivasi itu umurnya pendek. Selalu motivasi itu selalu terbatas. Jadi waktu kita motivasi kita baca buku. Terus waktu nggak motivasi kita berhenti baca buku. Makanya kita mulai baca buku dengan motivasi, tetapi kita menyelesaikan buku itu dengan disiplin. Itulah hukum konsistensi, bahwa motivasi harus selalu disertai dengan disiplin untuk terus Jadi bertumbuh. artinya konsistensi itu identik dengan disiplin. Ya. Nggak ada konsistensi tanpa disiplin. Betul. Betul. Jadi untuk konsisten tentu kita perlu bikin plan, perlu bikin schedule, ya kan, kita perlu bikin struktur. Tapi semua struktur, semua plan itu nggak akan terlaksana kalau kita disiplinnya seceplok-ceplok. Jadi setiap hari kita harus benar-benar berdisiplin dengan rutinitas yang misalnya setiap pagi baca ini, setiap hari berjalan sepanjang berapa, olahraganya ini. Dilakukan setiap hari hal-hal kecil. Itu yang membuat kita bertumbuh terus. Ya, dan ini sebetulnya dari hukum 1, 2, 3, 4 ini pun nggak akan berjalan tanpa ada hukum kelima ini kali ya? Betul, betul. Betul sekali. Jadi intinya adalah gini, kalau kita hanya kepengen lari dalam jangka dekat gitu ya, sprint doang, seringkali ya motivasi aja. Tapi kalau kita pengen hidup sepanjang hidup kita nih gitu, sampai kita selesai nanti kita masih terus belajar dan bertumbuh, tentu kita perlu disiplin, perlu konsisten. Dan seringkali kita itu kurang konsisten karena goal kita itu nggak dibikin. Terus waktu, kalaupun dibikinnya pendek. Jadi waktu udah selesai goal, udah nggak tahu ngapain lagi, nggak ada lagi konsistensi. Jadi sebenarnya yang kita inginkan dari pelajaran The Law of Consistency itu adalah membangun gaya hidup yang teratur, yang disiplin untuk pertumbuhan. Jadi bukan hanya sekali-kali gitu. Kalau misalnya kita ngomong olahraga tuh penting nggak? Penting.
Tapi kok kita ngelakuinnya cuma seminggu sekali atau sebulan sekali? Harusnya awal-awal aja ya kayaknya ya rajin ya. Awal tahun biasanya Januari gitu kan. Resolusi. Iya, nah padahal kalau penting kita harusnya masukkan itu ke dalam agenda kita dalam setiap minggu mungkin ada 3 kali. Terus kalau makan sehat itu penting. Betul penting. Kalau gitu harusnya kita masukkan ke agenda ini boleh, itu nggak boleh, ini yang perlu atau enggak. Nah seringkali kita memang nggak ada plan sehingga nggak ada konsistensi, nggak ada disiplin. Jadi ya tentu kita belajar dulu untuk menentukan plan. Tapi yang terpenting ya kita disiplin dulu tiap hari. Ya, saya rajin bikin plan kok. Rajin banget. Bagus rajin dong. gitu kan. Bagus. Tapi nggak di jalan, nggak dieksekusi, cuma dilihat. Oh iya, nantilah gitu. Nah, gimana caranya untuk mempertahankan konsistensi dan disiplin ini kok? Nah, ini yang nanti kita ada beberapa poin yang kita mau sama-sama bahas. Di buku kan dibahas untuk bertumbuh dalam hal konsistensi ada beberapa poin ya. Poin yang ke-1 tuh di buku ngebahas tentang cocokkan motivasi kita itu dengan kepribadian. Gitu ya. Jadi seperti ini. Kalau kita belajar DISC, orang dominan. Kepribadian orang dominan itu senangnya apa? Ngatur. Senangnya in control. Senangnya memutuskan sendiri, nggak senang diatur-atur misalnya, dan senangnya tuh kalau ada progres. Jadi kalau orang dominan tuh kalau ada progres, ada kemajuan, seneng. Makanya kalau ketemu orang dominan kan nggak heran kalau kita ketemu, gimana? Udah beres? Udah sampai mana? Gitu kan? Karena memang kuncinya untuk orang dominan adalah progres. Nah, jadi artinya sebelum kita menentukan, oke lah kita sudah buat sebuah plan misalnya, itu harus disesuaikan dengan karakter kita, temperamen kita kok. Iya, itu salah satu caranya. Jadi gini, kalau misalnya orang dominan seperti yang tadi saya ngomong, kuncinya adalah progres dan perubahan dan ide gitu ya. Kita harus mempunyai plan-plan yang jangan terlalu statik. Kita bikinnya juga yang kita yang ngontrol sendiri, kita yang mutusin sendiri, kita yang bikin plan sendiri. Kalau orang dominan didikte agak susah. Betul. Ya kan, mereka yang harus mutusin. Ini yang gua mau, ini yang gua mau jalanin, ini gua jalaninnya berapa kali dan gua pengen ngelihat nih hasilnya seperti apa. Orang kalau kita dominan, putusin sendiri and be in control. Sebaliknya untuk orang-orang yang stabil, itu kan senang sekali untuk tinggal di zona nyaman, tapi mereka juga rutin gitu kan. Nah, tapi mereka itu bukan tipe yang berjalan sendiri. Jadi untuk orang stabil justru cari teman, ya kan, cari mentor. Gitu. Kalau olahraga cari teman duaan, ke gym ada teman, ada trainer gitu. Jadi dia akan tergerak, terdorong karena ada apa ya? Kalau tadi kan orangnya progres ya kalau dominan. Kalau orang stabil kan ada kerukunan. Kalau ada nggak ribut, anget. Makanya kita samain, berarti kalau gue mau belajar baca buku, cari temen sama-sama belajarnya sama-sama sharingnya ada yang bener-bener kayaknya nggak sendirian gitu, ngejalanin programnya nggak sendirian. Nah, kita samain. Nah, orang intim itu kan kuncinya selalu having fun ya kan, seneng kalau misalnya nggak cuman gitu-gitu aja, energinya kan antusias dan semua orang intim itu kan. Jadi kita samain mungkin dalam pembelajaran itu jangan terlalu serius. Kasih jeda-jeda di mana ada fun, di mana ada game gitu ya. Jadi nah untuk orang cermat biasanya kan itu orang-orang yang spesial banget ya, expert. Pengennya semuanya detail dan harus terstruktur rapi. Ya berarti harus mengerti tentang berarti kalau gue belajar ini gue harus ngerti level ini gue capai, mastery gue levelnya ke sini, penguasaan gue lebih tinggi lagi, lebih hebat lagi gitu. Jadi setiap kepribadian kita cari jalannya itu. Makanya susah kalau kita hanya ngikutin resepnya kepribadian orang untuk disiplin. Nah itu salah satu yang dibahas di buku. Jadi artinya ketika kita mengikuti sang motivator juga harus pilih-pilih kok. Apakah motivator itu bisa dari siapa aja? Tinggal kita pilih, disesuaikan dengan tipe kepribadian kita. Ini pertanyaan bagus banget nih. Makanya kalau kita belajar sebenarnya dari YouTube, dari manapun, yang kita perlu belajar tuh kan sebenarnya benang merahnya. Terus kita customize sendiri. Cuman seringkali kalau kita belum ngerti kan, kita ambil semuanya plek. Iya, nah itu kan buat kita bingung ya. Si motivasi A, B, C, D, F, G, nah semuanya bagus gitu kan. Makanya kalau saya ngajar dalam kelas, dalam seminar grup itu saya biasa akan ngomong bahwa saya bukan tipe yang akan mendikte kalian, karena
yang saya berikan adalah secara gambaran besarnya dan benang merahnya. Sekarang kalian aplikasikan kepada diri kalian sendiri. Jadi di-customize. Gitu. Sistem itu perlu di-customize, kecuali kalau memang ada orang-orang tertentu yang memang minta, kalau saya harusnya gimana gitu kan, minta diresep segala. Bahkan mungkin saya mah orangnya perlu ditegur, perlu dimarahin gitu kan. Nah, itu mungkin ada yang seperti itu. Tapi biasanya kalau kita ngedengar motivator, seminar atau pembicara, kita ngambil aja kunci-kuncinya. Oh, kuncinya ini ya. Apa yang disesuaikan dengan kita ya. Soalnya nggak ada golden key kah? Nggak ada. Nggak ada ya kok ya, bener ya? Nggak ada. Oke, setuju berarti ya. Soalnya kan ada ada beberapa pendapat bahwa setiap orang kan mempunyai kunci sendiri ya. Contohnya aja rumah, nggak ada satu kunci yang bisa dipakai membuka semua kunci kan. Master key paling namanya itu. Master key. Oke. Kalau beli satu set. Jadi seperti itu ya Sobat Maestro. Jadi Anda boleh mengikuti motivator siapapun, tinggal itu tadi ya, diambil benang merahnya gitu kan. Soalnya karena saya baca di bukunya Pak John Maxwell ini kan juga dia nggak kepingin jadi motivator, nggak mau, tapi jadi guru motivator. Dia mau jadi inspirational teacher to inspire people gitu. Memang betul. Ya. Oke, Sobat Maestro. Jadi nggak ada satu kunci yang dipakai untuk semua orang ya. Jadi itu di-create buat disesuaikan dengan tipe kepribadian kita. Nah, tapi juga nggak salah kalau misalnya kita tahu nih kita ini orangnya misalnya dominan atau intim. Biasa kita kan lebih mudah juga untuk ketemunya sama orang dominan dan intim karena bahasanya kan sama. Ya. Bahasanya sama. Jadi apa yang mereka udah punya resep, kadang-kadang di copy juga cocok karena kepribadiannya sama. Betul. Makanya kita seringkali lebih tertarik terhadap pembicara ini atau pembicara itu karena kita nggak sadar sebenarnya karena itu kepribadiannya mirip gua tuh gitu loh. Itu apa yang dia ngomong gua kena tuh. Sebenarnya sih nggak jauh dari kepribadiannya. Memang kesukaan dia, ya kan, apa yang dia anggap baik gitu kita terima. Makanya nggak heran kalau misalnya hari ini saya denger ini siapa ya, kenapa saya suka dia? Karena memang mungkin latar belakangnya sama gitu. Iya, betul. Iya, saya salah satunya ini adalah John Maxwell sama Pak siapa itu yang Pak Kartawijaya tuh kayaknya casus gitu ya orangnya ya. Hermawan Kartawijaya. Oke. Oke, nah itu yang pertama ya, salah satu langkah yang bisa membangun konsistensi ya. Jadi coba Anda pahami. Ini kan namanya kepribadian kan nggak pure kok gitu kan. Ada kayak saya kan sebetulnya lebih dominannya melankolis gitu kan, tapi juga ada sanguinnya dikit gitu. No problemnya itu ya. No problem. Okay. Dan memang betul kalau kita ngomong di ISC atau apa itu semua juga bisa berubah berdasarkan situasi atau kerjaan dan tekanan kan. Tapi yang sebenarnya kita perlu sadari juga seperti yang kita udah belajar di hukum kedua kemarin kan, awareness ya. Awareness itu kan menyadari bawaan kita tuh apa sih sebenarnya. Jadi kita tuh semuanya punya bawaan awalnya. Nah, ini bawaan awal ini gitu loh. Yang kalau kita ngerti itu, kita bisa cari karena itu biasanya inti dari kita tuh sebenarnya itu. Walaupun kita bisa belajar dari semua. Gitu. Iya, betul. Dan dicarinya tuh jangan cari negatifnya ya Sobat Maestro. Semua kepribadian itu pasti sisi positifnya yang harus dikembangkan ya. Very good. Jadi ada positif, ada negatif. Positif kita pakai, negatif itu warning untuk kita bahwa lu inget loh, itu lu tuh tipenya begitu. Jadi lu hati-hati loh gitu loh. Karena lu cenderung seperti itu gitu. Nah, bukan dijadiin izin ya memang gua mah begitu. Gua mah kalau ngomong seperti itu, bukan seperti itu. Hanya it's not a license ya, tapi a warning gitu. Oke, nah itu salah satu langkah pertama ya Sobat Maestro, kenali kepribadian Anda dan itu nanti akan lebih make sense ya dengan motivasi yang Anda dapatkan ya, baik dari YouTube, dari Radio Maestro misalkan. Dan kan kita kan nggak semuanya juga cocok ya, kobuhe ya gitu kan. Oke, itu yang pertama. Terus apa lagi nih kok? Yang kedua adalah mulailah dengan hal-hal simple yang sederhana. Mulai aja. Jadi seringkali kan orang tuh
mau ke gym terintimidasi gitu kan. Wah, orangnya kok bodinya keren-keren dan semua gitu kan. Sebelum mulai aja udah terintimidasi ya. Sebelum mulai aja udah aduh gua mana kuat, aduh gua mana bisa segala. Actually just start. Start small. Start simple. Just lakuin sesuatu secara sederhana gitu loh. Misalnya ya udah masuk dulu. At least udah masuk ke pintu. Udah masuk ke pintu, at least naik dulu ke mesin. Udah 10 menit, fine. Ya udah kalau itu yang kamu bisa lakukan hari ini, lakukan itu walaupun cuma 10 menit. Keluar lagi. Besoknya lakukan lagi mungkin. Nah, jadi kata kuncinya adalah start with the small thing, simple thing. Jangan langsung kepengennya mendaki gunung Everest gitu kan. Itu kan berat kalau kita mau memulai sesuatu yang makanya kalau saya dulu waktu pertama saya nge-gym ada trainer, saya diajarin kalau lu mau mulai nge-gym, mindsetnya harus dirubah. Kasih tahu begitu. Bahwa nge-gym itu atau olahraga itu bukan hanya untuk goal nurunin berat badan. Bukan. Tapi atau bikin ini ya, roti sobek gitu ya. Iya, karena kita bisa aja bikin goal seperti misalnya pengen punya six packs gitu ya. Bisa, itu goal kita. Tapi goal itu hanya membantu kita untuk mencapai satu titik. Tapi yang kita inginkan adalah membangun gaya hidup. Membangun gaya hidup itu kan menjadi seumur hidup. Jadi pertanyaannya adalah bukannya lu sepanjang hidup lu nggak boleh makan manis lagi misalnya. Kalau ditanya gitu kan kita langsung, wah gue nggak akan bisa, nggak akan mampu. Tapi kalau ditanya, oke, lu biasa minum apa aja? Teh kotak, teh botol, semua yang manis-manis gitu ya. Terus udah gitu makan es krim gitu. Oke. Lu bisa nggak cabut dulu satu? At least teh kotaknya deh yang dicabut sebulan ini. Pikir, tapi masih boleh es krim? Boleh ini. Oke, itunya dulu. Oke, bisa deh. Terus ada yang misalnya, oke, kurangi nasi. Bisa nggak kamu hilangkan makan nasi seumur hidup? Nggak akan ada yang bisa. Tapi ditanya, oke, kamu hilangin 10 butir bisa nggak? Dari yang biasa? Bisa, ya udah. Tapi kamu janji seumur hidup kamu akan berkurang 10 butir ini ya, gitu loh. Kamu nggak akan nambahin lagi. Nah, hal-hal yang simple kayak gini itu membuat kita memulai, gitu loh. Jadi sebenarnya starting with something simple itu membantu kita untuk menciptakan gaya hidup setiap hari ya seperti itu. Walaupun simple tapi kita lakuin. Push up 10 kali sehari bisa nggak? Bisa sih kalau 10 setiap hari. Ya udah, tapi seumur hidup ya. Iya, oke. Nah, seringkali kita tuh terlalu meremehkan hal kecil. Jadi kita nggak anggap. Karena apa? Kita seringkali ketawain orang kan bahwa lu 10 aja lu banggain gitu. Padahal kalau kita tanya mereka, emang lu push up berapa? Gua sih enggak. Ya kalau lu enggak, lu ngapain ketawain gua gitu kan. Sebenarnya at least gua itu ada 10. Nah, kita seringkali meremehkan kecil and yet kita nggak memulai. Gitu. Betul. Jadi sebetulnya ketika kita rajin melakukan hal kecil itu otomatis kita akan nambah loh ya kok ya. Contohnya misalkan saya push up awal-awalnya uyuhan atau 10 gitu kan. 5 paling banyak gitu kan. Tapi sudah 5 mah nggak kerasa nambahin gitu kan. Tanpa dipandu ya kok ya, otomatis ya. Nambahinlah 6 gitu kan. 6 seminggu udah nggak ada apa-apa banyak, nambahin lagi gitu kan. Benar banget. And dalam pengalaman saya, untuk orang yang mulai hal kecil, mendisiplin diri dan konsisten, dengan orang-orang yang saya banyak pengalaman juga adalah gini. Orang tuh feel bad biasanya tentang dirinya sendiri. Karena gue mah nggak disiplin, gue mah nggak bisa, gue mah selalu gagal, gue mah bukan tipe kayak gitu. Nah, waktu diizinkan untuk mereka mencoba disiplin hal kecil dan konsisten, minggu depannya kita tanya, how do you feel? I feel good, gue happy loh. Gue ngerasa kayaknya puas gue gitu kan. Dengan kepuasan dan energi entusiasme baru itu, dia punya energi untuk ngelanjutin. Gitu. That's the beauty of human body adalah supaya kita tuh mengerti bahwa I improve. Dari improvement itu keluar energi yang baru. I can do better yang tadi disebut tuh. Kayaknya 5 mah oke, gue besok 6 deh. That's the beauty of the process growth. Gitu. Dan itu tanpa ini ya, dengan sendirinya ya. Natural ya sebetulnya ya. Jadi waktu kita memprogramkan diri bahwa gue bakalan gini ya setiap hari, gue bakalan baca setiap hari, gue bakalan ini baca juga mungkin 1 lembar tapi tiap hari deh secara konsisten. Itu tuh benar-benar melatih diri kita, I can do it.
bukan cuma I can do it, I feel good. Gue kok asik ya, gue happy loh gitu. Nah itu yang jadi momentum. Betul. Ini saya jadi ingat ada teman saya yang paling benci banget dengan drakor kok. Ya, lalu anaknya, udah mami coba 1 aja episode, coba 1, besok 2, sekarang sampai subuh. Kan? Iya. Dengan kita ya jangan coba-coba lah Sobat Maestro ya untuk drakor ya. Ya itu kita ambil positifnya aja ya, bahwa dengan hal yang kecil langsung, kalau kita langsung contohnya misalkan drama Taiwan itu saya agak waduh ini serinya aja udah 100 sekian gitu kan, udah malas gitu kan. Tapi coba dulu yang dikit lama-lama ternyata asik juga ya. Iya. Gitu kan. Iya. Sama dengan buku. Bener. Saya dulu kan paling agak susah baca begitu. Coba aja dulu traktat. Nah, benar. Baca dulu spoilernya. Very good. Kok kayaknya menarik ya. Very good. Coba ambil yang agak 10 lembar. Yes. Lama-lama sekarang sudah terlatih baca buku cepat. Wow. Gitu. Wow. Very good. Yeah. Very good. Jadi kita itu memang a creature of habit. Manusia itu creature of habit. Jadi kita tuh sangat akan terbiasa. Jadi gini, kalau kita udah punya good habit, oke, juga nggak semudah itu untuk rusaknya. It takes time untuk membangun habit, gitu loh. Tapi balik lagi, pergaulan yang buruk selalu merusak kebiasaan baik, betul. Makanya pergaulan itu sangat penting banget. Karena kalau pergaulan jauh lebih cepat menghancurkan seseorang. Betul. Tapi kalau kita udah punya gaya hidup yang misalnya makan sehat, olahraga sehat gitu ya. Saya pernah challenge salah satu temen di gym saya yang tadinya laporan laporan labnya kesehatannya jelek banget, terus dia nge-gym setahun, wah semuanya kesehatannya naik segala macem gitu. Terus tanya, lu balik lagi kebiasaan lama, dibayar duit mau nggak sama teman-teman kita diomongin ini, kita bayar supaya lu nggak akan mau, gue dibayar berapapun gue akan mau, karena kita udah ngalamin sesuatu kebiasaan yang baik dan itu berharga banget. That's why sebenarnya konsistensi ini mulainya memang susah. Yeah. Mulainya tuh, kayaknya setiap hari tuh kayak sesuatu banget. Tapi kalau udah fix ke dalam diri kita secara habit, itu sebenarnya jadi teman baik untuk kita gitu loh. Karena kita creature of habit gitu loh. Ya, jadi itu pilihan sih untuk kita mulai small. Betul. Saya ingat ya sebetulnya kalau di di pelayanan kayak doa aja gitu kan, suka jempolnya siapa yang jempolnya di atas, benar. Asa nggak enak coba gitu kan. Bener. Yang biasanya kan jempol kanannya di atas gitu kan, coba diganti yang jempol kirinya di atas gitu kan. Yang nggak enak awal-awalnya, tapi lama-lama kan. Bener. Mau di atas, mau di bawah, mau kiri kanan, no problem sebetulnya. Bener. Makanya creature of habit itu makanya kita asal ngelatih diri kita. Makanya kalau untuk saya memulai small itu, biasa kita akan tanya orang, can you improve 1%? Karena kita biasanya kalau ngomong, can you improve 100%? Bahwa besok lu akan berubah total. Nggak ada yang bisa. Berat. Tapi kalau, improve lu 1% aja untuk besok. Improve 1%. Bisa, improve 1%. Tinggal ditanya, improve 1% dalam 10 hal bisa nggak? Oke, dalam hal apa? Lebih banyak senyum. 1% aja lebih banyak senyum. Oh, bisa. Lebih ramah ke orang lain? Iya, bisa. Terus mulai duduk mungkin, baca buku mungkin 5 menit aja. Bisa. Nah, hal-hal yang 1% itu benar-benar build up dalam diri kita. Mulai kecil jadi. Mulai hal kecil. Itu yang menginspirasi teman saya yang buat kanal YouTube 1%. Gitu ya? Oh gitu ya? Lo gak akan bisa 100% tanpa 1%. Bener banget. Dan orang udah kaget dulu atau 100%. Udah 1% aja udah uyuhan gitu kan. Iya. Wow, ini keren ya Sobat Maestro ya. Betul. Saya tertemplak juga loh nih ya Sobat Maestro. Ada banyak hal gitu. Mungkin saya rajin baca buku, mungkin yang lainnya juga masih wacana. Iya. Dimulai aja. Iya. Mulai dari hal yang paling sederhana. Yes. Oke. Next. Yang ketiga, setelah kita memulai dengan hal yang sederhana, yang ketiga adalah sabar. Dalam proses tuh sabar. Jangan exit proses terlalu cepet gitu. Artinya gini, yang namanya benih ditabur itu butuh waktu sebelum kelihatan di permukaan. Benih itu biasanya sibuk dulu bertumbuhnya di dalam tanah.
dan nggak kelihatan dari permukaan. Jadi kita sering kali, gue udah ngelakuin ini belum ada hasilnya, olahraga masih belum turun-turun dan apa. Be patient, sabar. Untuk berbuah itu perlu waktu, nggak ada yang instan. Kita tuh punya mentalitas pengen makanan instan dan cepat. Tapi kalau berproses juga pengennya instan dan cepat. It doesn't make sense. Gitu loh, karena untuk proses tuh lama dan kita harus sabar. Udah tunggu dulu, timingnya belum, musimnya belum. Ada musim menabur, ada musim menuai. Nggak bisa menabur besok langsung menuai gitu kan. Jadi kita harus mempunyai kesabaran untuk kita sadar bahwa komitmen gua tuh memang bukan untuk seminggu ini doang. Perjalanannya masih panjang. I'm gonna keep going gitu. Jadi bersabar. Nah, ini yang seringkali buat saya sendiri ya kok ya, ketika mencoba untuk menerapkan konsistensi, dan ada beberapa, dan kita kan harus punya goal gitu kan, dan kan harus ada evaluasi nih. Ada yang mengatakan bahwa ketika habit itu minimal 3 bulan ataupun berapa kali dilakukan itu akan jadi habit gitu. Tapi buat saya sudah melakukan hampir 3 bulan kok nggak nyaman nge-gym gitu loh. Jadi itu gimana kok? Apakah gara-gara saya ada goal itu sehingga ketika saya evaluasi kok ya bocai gitu kan. Nah itu gimana kok untuk tetap yakin bahwa untuk mempertahankan bahwa disiplinku nggak sia-sia gitu? Good question. Jadi misalnya kalau contoh kayak tadi nge-gym, metode kita balik lagi ke yang tadi, tips nomor 1 kan sesuaikan dengan kepribadian, ya kan. Saya juga kalau ke gym dulu banyak hal yang bikin saya nggak kepengen. 1, terintimidasi. Saya kan dulu 103 kilo ya. Dulu saya 103 kilo. Iya. Jadi Yuda juga kaget loh. Kalau saya ke gym itu benar-benar terintimidasi because kayaknya ini bukan tempat saya deh kalau di sini gitu ya. Terus bukan cuman gitu. Saya itu nggak terlalu senang juga chit-chat terlalu banyak, sedangkan di gym kan banyak orang banget gitu kan. Nah, jadi di satu titik tuh saya masih ingat saya berdoa karena saya bikin resolusi saat itu. Untuk 40 hari, kita pernah ada program 40 hari. Resolusi saya adalah saya akan nge-gym. Terus tapi saya berdoanya kayak gini. Tuhan, saya pengen yang dekat rumah, yang jamnya jam 3 dan trainernya tersedia gitu, spesifik banget gitu, karena dalam hati males juga gitu. Tapi saya memilih bahwa saya pengen yang sepi, saya pengen in and out selesai dalam sejam, gue nggak mau basa-basi atau apa segala, that's it. Saya ngerti itu yang saya mau. Saya dapet loh trainer yang dicari, ngantri jam segitu yang saya mau, ada tempatnya yang dekat rumah, segala sesuatunya dapet. Itu loh. Jadi benar-benar kalau saya nge-gym itu sejam selesai, udah pulang. Tempatnya nggak bagus, nggak ada orang ramai segala macam karena tempatnya sangat kecil banget. Tapi itu saya. And that's my personality and it works for me gitu loh. Makanya kalau untuk saya sesuaikan. Soalnya saya ngerti kalau untuk ke tempat-tempat apa gitu, saya banyak diajak gitu juga sampai hari ini tetap nggak mau kok gitu. Ya jadi balik lagi mungkin kalau metode cari aja, sesuaikan aja sama apa diri kita gitu. Oke. Iya itu ya Sobat Maestro ya. Jadi jangan patah semangat ya. Oke, jadi kalau nge-gym misalnya Anda ya kurang carilah yang lain ya. Iya, cari yang lain metodenya. Ya, saya suka badminton. Tadi kita ngobrolin apa? Tadi ngomongin tentang Mas Ari sukanya lotek itu lebih sedikit gula merahnya. Saya kan senangnya yang manis-manis gitu kan. Jadi benar-benar setiap kita nggak usah kita cocokin sama orang lain, cocokin sama diri kita aja, siapa diri kita gitu. Metodenya. Kalau sukanya badminton, go ahead, do. Iya. Gitu. Dan ini kan buat kita ya, pertumbuhan kita kan bukan untuk menyenangkan orang lain ya sebetulnya. Bener. Mau spinning, mau apapun pokoknya ya, just go apa yang paling cocok.
ya kan, mau lari di lapangan, ya di mana bebas. Oke, jadi goal itu jangan sampai mengintimidasi Anda ya Sobat Maestro ya. No problem sebetulnya ya. Baru 3 bulan aja kok, belum setahun gitu kan. Yang penting sabar, pokoknya jangan kabur dari proses. Ini kan poin ketiga, sabar. Sabar dalam berproses. Gitu. Oke, nah sabar ini kan sabar itu sebetulnya ya enak ngomongnya sabar gitu kan. Apakah sabar yang seperti Tuhan aja sabar ada batasnya. kita bawa Tuhan gitu kan. Konsep sabar ini seperti apa sih? Sabar itu mengerti bahwa setiap yang kita tabur pasti akan kita tuai, ya kan? Artinya cuman timingnya kita nggak tahu kapan. So wait for it. Wait. Nah, di luar dari itu, kalau kita mau belajar yang namanya lebih efektif, lebih optimal, cari orang-orang yang di bidangnya. Jadi gini, kalau saya nge-gym tanpa trainer, oke, itu hasilnya pasti lebih lambat kalau saya nge-gym pakai trainer. Itu loh yang saya maksud. Cari orang-orang yang memang di skillnya di situ yang udah berpengalaman, karena di situ kita dapetin pelajaran-pelajaran yang kita nggak usah nunggu lagi, mereka udah kasih tahu, gitu loh. Mereka udah punya tips-tipsnya, gitu ya. Jadi belajar dari orang lain yang udah berpengalaman itu membantu kita mempercepat, gitu loh. Tapi sampai kapan itu ya tetap harus sabar. Cuman ada cara-caranya supaya jangan terlalu lama. Carilah orang-orang yang di bidangnya. Kadang-kadang kita perlu bayar itu. Salah satu pembicara yang saya suka ikuti di IG, menurut saya dia kontennya bagus banget dalam hal pembicara dan semua. Salah satu poin yang dia bagiin adalah gini, dia di satu titik itu pernah membayar satu orang psikolog yang udah pengalaman tahunan, dan dia punya pelajaran banyak banget. Dia bilang gini, gua mau waktu lu dalam sehari dan lu ajarin ke gua segala sesuatu yang lu pernah pelajari, katanya. Lu hitung aja, ilmu lu itu bakalan nilainya berapa kalau lu hitung berdasarkan jam kerja dan apa gitu. Dia bilang, oke, kalau lu mau, katanya, sehari lu bayar gua $9,000 misalnya, seperti itu. Dia bilang, oke, deal. Jadi dalam 3 bulan sebelum pertemuan itu dia nyiapin bahan tuh si psikolognya untuk pertemuan sehari itu. Dia bilang, daripada gue harus ngejalanin 3 tahun apa yang dia jalanin, gue bayar aja karena gue punya ongkosnya juga gitu ya, dan gue dapetin semua intisarinya. Misalnya saya contoh-contoh ini ekstrim ya, ini ekstrim. Tapi hidup kita kan nggak usah ekstrim. Betul. Hidup kita kan bisa aja misalnya minta seseorang dan kita bayar, oke, kasih kita tipsnya apa, ya kan, kasih kita apa, karena mereka memang ahlinya di situ. Jadi kalau memang pengen lebih cepat berprosesnya, ya kan, lebih cepat dan lebih terarah, tentu ada orang-orang yang bisa bantu. Gitu. Betul. Oke, jadi itu tiga langkah ya Sobat Maestro ya, buat Anda yang untuk menentukan ataupun supaya konsistensi dan disiplin diri itu tetap bertahan ya. Jadi yang pertama tadi, kenali kepribadian Anda, terus mulai dari hal yang kecil dan sabar. Yes, itu udah 3. Nah, yang keempat, yang keempat adalah hargai prosesnya. Jangan cuman menghargai hasilnya, hargai prosesnya. Seringkali kita cuman mikirin hasil dan tujuannya, dan kita nggak menghargai bahwa ini tuh udah ada loh, proses tuh lagi gua pegang dan ada di genggaman gua, ada proses is precious gitu loh. Kita tuh sering lupa. Kita di teman-teman KBC pasti inget nih apa yang Pak Paulus Bambang bilang. Pak Paulus Bambang bilang bahwa sekalipun hasilnya bukan gold, bukan emas, tetapi prosesnya sendiri dan perjuangannya sendiri udah diamond. Gitu loh. Jadi kalau kita bisa menghargai proses, sebenarnya belum nyampe pun kita udah mencintai itu semua. Kita udah menghargai itu semua. Because the process that we do, setiap hari olahraga, setiap hari jalan, itu aja udah diamond. Kalaupun hasilnya belum kelihatan, ataupun kalau hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi, kita udah memiliki yang namanya proses. Dan proses itu yang harusnya dihargai. Dan setiap orang kan unik ya prosesnya ya. Iya. Saya dulu punya guru fisika,
itu harus sesuai dengan dia kok. Matematika juga gitu. Nah sementara kan sekarang ya puji Tuhan ya, sekarang enak loh anak-anak sekolah zaman sekarang dibebaskan. Yang penting lu bikin rumus sendiri. Yang penting hasilnya sama gitu. Enak ya. Kalau dulu harus mentok metodenya sama harus terus. sama gitu kan, udah bingung gitu kan. Iya betul. Nah kalau diterapkan dengan hukum konsistensi ini gimana kok? Stylenya boleh milih, konsistensinya harus selalu ada, gitu loh. Jadi kalau misalnya, saya mau lari aja gitu, saya mau push up aja, gitu kan. Saya mau squat jam aja, misalnya ini kan ngomong. Untuk bakar kalori sekian banyak, saya larinya segini banyak. Untuk saya bakar kalori segini, kalorinya mungkin hasilnya sama yang dibakar. Caranya beda, tapi harus konsistennya sama. Artinya kalian janji setiap hari harus mendapatkan kalori itu, gitu. Harus kejar kalorinya. Jadi konsistensinya itu metodenya apapun, konsisten lakuin. Jadi kalau memangnya kita bakatnya masak misalnya ya, kamu harus masak setiap hari. Kalau kamu bakatnya nyanyi, kamu harus nyanyi setiap hari jam-jam mana yang kamu pilih. Kamu jago main alat musik, kamu harus latihan alat musik setiap hari. Itu namanya proses dan menghargai proses itu. Gitu. Makanya di buku, di salah satu buku, di buku ada ngomongin tentang satu orang violinist yang benar-benar dia udah sampai umur 96 pun masih berlatih. Padahal dia udah dapat kayak lifetime achievement award gitu, udah dinobatkan. Dan jawabannya kenapa? Karena gua masih improve. Jadi konsisten ini never end. Iya. Terus aja. Konsisten itu bukan hanya sekali-kali, konsisten itu gaya hidup. Gitu. Betul. Iya. Ada banyak orang yang makanya ya ada orang yang dia sudah jago tapi kok tetap aja masih melakukan sesuatu yang ngapain gitu kan buat kita. Lah, kalau artinya ya ini konsistensi. Kalau artinya saya sudah mencapai goal, nah ini yang seringkali membuat kita gagal ya. Ketika sudah kita mencapai goal, ya udah artinya sudah mencapai konsistensi. Itu bukan konsistensi yang sebenarnya ya kok ya. Bukan. Konsistensi keeps going. Tapi makanya poin selanjutnya yang gimana supaya kita bisa konsisten adalah nomor 5 ini. Itu berhubungan sama pertanyaan tadi. We have to have the why. Alasannya harus kuat. Kamu memulai konsisten itu harus dengan alasan yang jelas. Kalau enggak, kamu akan susah di tengah jalan. Bingung ya, terombang-ambing ya. Jadi gini, kita seringkali konsisten dan melakukan sesuatu dengan rutin, terus kita tanya. Di satu titik kita tanya, kenapa sih? Ya? Gitu ya. Nah, kalau kita nggak bisa jawab, kenapa kita mulai, kita akan berhenti tanpa menjawab. Artinya ini, waktu kita memulai dengan kejelasan, kita akan selesai dengan kejelasan. Tapi kalau kita mulainya nggak jelas, kita juga akan sembrono asal-asalan main, udahan aja deh, gue quit gitu. Karena mulainya nggak jelas. Tapi kalau kita memulai prosesnya jelas, karena ini. Waktu kita mau quit pun, waktu kita tergoda untuk quit dan untuk give up, pasti kita mikir dulu, tapi gue dulu mulai karena ini. Mulai karena ini. Ini sering kalau saya suka tanya gini, bukan untuk orang kerja. Kalau orang kerja kan biasa ditanya, kenapa kamu kerja? Ya untuk gaji dan sebagainya, jelas kan. Tapi kalau kita di pelayanan gereja misalnya, kenapa sih kamu mimpin komsel misalnya? Ya kan, itu kan nggak dibayar dan nggak apa. Kenapa kan? Dan seringkali kalau kita mulainya nggak jelas, pasti nanti quitnya juga nggak jelas. Tapi untuk orang yang mulainya jelas, pasti akan pertimbangkan. Mau nggak mau aku harus quit sekarang karena bukannya nggak boleh quit, tapi alasannya jelas. Nah makanya alasan yang kuat itu akan membantu kita konsisten. Ini sangat menarik loh kok. Kenapa why ini diletakkan di bagian akhir kok? Kenapa nggak di awal? Bisa aja di awal ini juga. Ini nggak diurut sebenarnya. Saya pikir itu ketika kita lelah baru kita ingat itu. Iya ya, kenapa ya? Mungkin itu juga bisa juga ya. Ini ya, otak-atik aja ya. Mungkin bagi Sobat Maestro yang hari ini mungkin, aduh kayaknya gini. Nah coba cari alasannya kenapa kamu melakukan itu. Gitu kan. Jadi saya pun sama seperti Mas Ari, saya pikir kalau why pasti harus selalu di depan. Betul. Kalau dalam itunya saya setuju banget.
Apalagi kalau kita udah pernah dengar Simon Sinek gitu ya tentang the golden circle, itu kan why paling penting. Dan memang dalam hidup kita why-nya itu menjalankan proses jangka panjang tuh penting. Memang ini gak diurut sih. Jadi kalau di buku kita diminta salah satu perenungannya kan di buku minta untuk coba kamu tulisin why, kenapa kamu melakukan apa yang kamu lakukan. Nah, saya tulis nih misalnya sampai saya punya at least 12 why saya ngelakuin. Jadi semakin banyak why-nya, semakin kuat saya ngejalaninnya gitu loh. Semakin jauh, ini kayak bahan bakarnya. Why-nya tuh kayak bahan bakarnya. Jadi kalau saya pas lagi lemes, saya baca, kenapa ya gue ngelakuin ini? Oh iya, karena saya mau ini, karena saya ini, karena saya ini, karena saya ini. Oke deh, go on. Gitu. Tapi kalau nggak ada why-nya, iya ya ngapain gue gini ya, capek-capek ya. Udah nggak dihargai, terus orang juga mengkritik, terus udah juga, udah deh quit gitu. Itu kan sangat mudah karena kita terpengaruh lingkungan juga, tapi why itu sangat-sangat penting kita miliki supaya jalan jangka panjang. Oke. Jadi artinya kalau kita nggak bisa jawab why, ya jangan lakukan gitu kok. Atau gimana? Untuk bisa menemukan why itu. Jadi poinnya gini, memang konsistensi itu mulai aja. Kadang-kadang why-nya juga nggak ada, betul. Ya, tapi mulai dulu. Tapi benar-benar kalau kita mau nggak berhenti di tengah jalan, kamu harus punya why yang kuat. Bahkan waktu kita punya why yang kuat, kita mungkin akan merubah metode kita. Bahkan mungkin kita akan stop dan kita akan merubah apa yang kita lakukan. Karena kita udah ngerti, oh kalau why gua gini berarti apa yang gua lakuin nggak tepat ya. Iya, lakukan yang lain gitu. Why itu benar-benar perenungan penting sekali. Gitu. Iya. Lakukan aja dulu lah Sobat Maestro ya. Pokoknya yang baik gitu. Bener, lakukan dulu. Karena memang itu baik. Tapi untuk kedewasaan kita perlu ngerti kenapa. Karena kebanyakan orang itu kan ngelakuin, saya kalau di kantor saya juga suka nanya, kenapa kamu ngelakuin ini? Selalu saya tanya, kenapa laporannya kamu bikinnya gitu? Kenapa laporan ini keluar setiap minggu? Kalau jawabannya dari dulu begitu, itu kan sebenarnya belum ngerti kenapa. Yang baca siapa? Tujuannya apa kamu bikin? Dan waktu kita ngerti itu bahwa tujuan yang baca adalah ini. Tujuannya adalah pembuatan keputusan ini. Waktu kita tahu gitu, berarti saya harusnya nggak bisa bikin kayak gini dong. Iya memang. Nah kenapa kamu bikin gitu terus? Oke. Gitu, menarik why itu. Iya. Dan ini artinya konsistensi dan disiplin ini kan juga menunjukkan siapa kita ya kok ya. Karakter kita gitu ya. Atau seperti apa kok? Ya, kalau kita berjalan dalam proses, itu akan memperkuat karakter kita betul. Iya dong, menjadi seseorang yang benar-benar bisa diandalkan. Karena kita konsisten. Gitu loh. Kita itu orang bisa mengandalkan kita, oh dia mah konsisten. Dan orang percaya ya itu ya. Yes, konsistensi bagian dari karakter tentunya. Sama lah kayak seperti radio gitu kan. Radio Maestro, ya kan? Iya. On air-nya kadang jam 4, kadang jam 5, kadang malas enggak ada on air. Sama kayak orang dagang kan juga seperti itu kan. Ada teman saya yang juga seperti itu gitu. Kepengin dagang gitu. Saya dulu juga sempat kayak begitu. Jadi saya buat menu A gitu kan. Udah senang bikin mie gitu kan. Udah senang, capek enggak. Terus ntar ada orang datang, aduh nggak bikin, ya kok nggak bikin sih gitu kan. Pas bikin gitu, ya gue udah beli di sono gitu kan. Soalnya nggak konsisten itu ya. Iya, why-nya nggak jelas. Why-nya nggak jelas. Jadi kalau kita hanya melakukan karena kita feeling doang, oke, mau-maunya dan feeling, pas feeling good, itu kita sangat tergantung sama keadaan mood. Itu sulit untuk bertumbuh, makanya konsistensi itu melawan itu semua. Lu mood nggak mood, lu lakuin. Lu feeling nggak feeling, lu lakuin. Itu key daripada disiplin adalah gitu. Makanya kalau atlet-atlet hebat, ya kan, pemain-pemain hebat kayak Ronaldo, Messi gitu, bukan karena bakat mereka, tapi karena mereka latihannya gila banget. Mereka disiplinnya gila banget. Benar-benar mereka berdisiplin. Tanpa disiplin, it's impossible seseorang menjadi excellent kayak begitu. Jadi kata kuncinya, disiplin itu obat untuk mengalahkan mood yang naik turun gitu loh. Disiplin aja udah. Disiplin. Even if you don't feel like it, disiplin aja udah. Disiplin because it's good. Makanya why-nya harus jelas. Oke. Kalau why-nya jelas,
gitu. Wah, ini yang terakhir nih. Nggak terasa ya, cepat. ini yang terakhir, kita udah mau habis waktunya ya. Silakan kok. Saya jadi penasaran kalau ngomong yang terakhir. Yang terakhir adalah jangan menunda, mulai saat ini juga. Itu penting banget. Jadi kalau kita cenderung nunggu inspirasi atau motivasi dulu gitu ya, itu rada susah tuh. Ya udah besok kan gue ketemu si A, besok kan gue ketemu si B, atau minggu depan deh setelah setelah kebaktian, mungkin gue lebih semangat. Don't wait, start today. Lakuin apapun yang kamu bisa lakuin hari ini, do, and then do it again tomorrow, and then do it again the day after, then do it again setiap hari. Lakuin, just start, jangan nunda. Di buku dibilangin, banyak musisi itu justru sering kali mikir nunggu inspirasi. Kalau orang seni itu begitu ya, nunggu inspirasi datang gitu kan. Padahal di buku dia cerita tentang seseorang yang udah dapat banyak banget award. Dia nggak pernah menunggu inspirasi, dia men-schedulekan inspirasi. Inspirasi itu di-schedule, jadi dia tuh nulis lagu setiap hari, nggak nunggu ada inspirasi atau enggak. Dia tuh nulis lagu setiap hari, seperti jam kerja, gitu loh. Dari 8 sampai 5 misalnya, setiap hari dia nulis lagu. Bener-bener setiap bagus atau jelek dia nulis lagu, dia nulis lagu gitu loh, sampai inspirasinya muncul. Jadi dia makanya dapat award gila-gilaan, lifetime achievement, karena lagu-lagu dia kan dipakai di film-film besar kan gitu. Gitu. Jadi nah ini jangan nunggu inspirasi, just do. Iya, betul. Ada mentor saya juga yang di jurnalistik ya, yang dia penulis. Jangan nunggu, jangan nulis sambil mengkoreksi. Tulis aja. Yes. Benar. Tulis aja. Yes. Yang ada kepikiran tulis aja. Kalau sambil nulis, aduh apa ya? Nggak bagus. Apa ya? Nggak bakal kelar. Iya. Tulis aja. Iya. Itu ya. Kak. Iya. Mulai aja. Jadi makanya start. Udah start aja. Nggak usah bagus. Iya. Siapa suruh langsung bagus? Namanya juga mulai. Iya. Yang penting mulai. Betul. Dan itu jangan menunda ya. Menunda, dengan Anda menunda ya Anda menunda keberhasilan ya. Bener. Oke. Aduh, terima kasih Ko Buhe buat hari ini ya. Kita diingatkan kembali dengan konsistensi ya, dan semangat. Yes, semangat. Nanti akan keterusan kok ya. Baik Sobat Maestro, dan buat Anda yang mungkin terlewat apa yang sudah disampaikan Ko Buhe, tenang aja, Anda nanti bisa ada siaran ulangnya. Baik dari Gera Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari juga Ko Buhe ya, mewakili rekan-rekan dari Kingdom Business Community Bandung dan juga rekan Yuda mohon pamit. Sampai ketemu dan Tuhan memberkati. God bless. Why me, Lord? What have I ever done to deserve even one of the pleasures I've known? Tell me, Lord, what did I ever do that was worth loving you? All the kindness you've shown. Lord, help me, Jesus, I've wasted it, so help me, Jesus, I know what I am, and now that I know that I need it, you so help me, Jesus, my soul's in your hands. Try me, Lord, if you think there's a way I can try to repay all I've taken from you. Maybe, Lord, I can show someone else what I've been through myself on my way back to you. Lord, help me, Jesus, I've wasted it, so help me, Jesus, I know
I've wasted it. So help me, Jesus, I know what I am. And now that I know that I needed you, so help me, Jesus, my soul's in your hands. Jesus, my soul's in